Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Pajukstan. Pada video ini kita akan membahas bagian yang sedikit berbeda dari pembahasan-pembahasan yang ada, karena ini berkaitan dengan tipikal soal cloze test. Nah, ada yang bertanya apakah memang nanti ada reading atau cloze test atau bagian apa aja yang akan muncul. Nah, kalau kita tahu bahwa sistem CAT itu kan pastinya random ya, jadi ini akan berkaitan dengan keberuntungan kalian, apakah akan mendapat soal structure, soal error, soal close ya, atau soal reading. Jadi memang ini ada semua, tetapi ketika saya bertanya tahun lalu apakah kamu dapat bagian 4 bagian ini, ternyata lebih fokus pada structure dan juga error. Kalaupun ada, ternyata hanya satu orang atau satu orang yang mendapat close dan satu orang mendapat reading. Jadi ini dominannya sih lebih ke structure dan juga error ya, maka saya lebih membahas kepada dua bagian ini. Tetapi teman-teman silakan aja pelajari atau cari tahu triknya untuk membahas soal reading. Nah, untuk close saya akan bantu karena di sini lebih tepatnya kan dia kan sama seperti structure ya sebenarnya ya, tapi formnya itu berbentuk wacana seperti itu. Jadi ada wacana yang dihilangkan sebagian seperti itu ya, tapi ini sangat mudah ya karena sama seperti di tipikal error di sini kita fokus pada apa yang ada di setelah dan apa yang ada di sebelumnya. Karena itu akan menjadi clue seperti itu ya. Seperti di soal nomor 11 di sini, kita langsung aja. Oh ya, jangan lupa juga untuk teman-teman bantu bagikan video kami dan juga subscribe channel kami untuk bisa mendapatkan mendapatkan informasi update ketika video kami diupload seperti itu. Dan teman-teman bantu juga like video ini hingga kita bisa membantu channel ini semakin maju. Oke, soal nomor 11 di sini ada it has bla 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 been assumed. Been assumed. Di sini ada verb 3, maka sudah sangat jelas bahwa ini kaitannya dengan tipikal perfect ya. Nah, perfect di sini ketika ada pola misalkan ya auxiliary. Di sini ada bla bla bla, ini ada been, lalu ada verb 3, maka apa yang tepat untuk mengisi kekosongan ini? Apakah adjektif? Salah ya. Apakah adverb? Bisa jadi seperti itu ya. Apakah noun? Kurang tepat ya, karena di sini ada been. Karena sebenarnya ini butuh keterangan, maka pastinya jawabannya itu akan mengarah pada adverb. Kita langsung cari aja ke yang bentuknya adverb, maka jawabannya adalah C. Karena general ini adjektif, generals ini gak jelas karena ada S-nya. General itu adjektif ya. To general, to be general maksudnya pasti itu lebih tepat, tetapi opsi ini sangat salah seperti itu ya. Maka jawabannya adalah C, generally. Jadi adverb ya. Generally, always, seperti itu ya, always. Jadi adverb itu seperti itu, often, during dan lain sebagainya. Jadi ini yang berkaitan dengan adverb yang tepat untuk mengisi kekosongan di nomor 11. Nah, untuk nomor 12 di sini the right hemisphere of the brain. Jadi di sini ada bla bla bla. Jadi gini, untuk soal error close ini kita fokus aja apakah dia sudah ada subjeknya atau verbnya. Secara simpelnya sih seperti itu ya, karena ini pola yang sangat penting apakah dia sudah lengkap. Seperti di sini ada di nomor 11 ya, it has, ada assume, maka it ini kan subjeknya nih, dan assume ada verbnya, wah dia jelas, sudah jelas subjek verb, maka yang kurang apa, seperti itu ya. Nah, untuk soal nomor 12 sama juga, the right hemisphere of the brain, maka dia ada kata noun plus of, lalu ditambah noun. Nah, apakah ini bentuk subjek dan verb? Tidak, ternyata ini hanya subjek saja, maka harusnya dia membutuhkan verb untuk pelengkapnya. Maka jelas kita mencari pada opsi di nomor 12 ini yang merujuk pada verb. Nah, lalu kita tentukan apakah dia verbnya itu bentuknya past atau present seperti itu, maka kita
lihat di sini the right hemisphere of the brain, maka dia sebenarnya subjek biasa yang berupa singular. Maka tentukan aja di sini ternyata kalau ada n maka dia sama. Nah, ini seperti tadi. Ketika ada n dan ada koma seperti itu, maka dia membentuk sebuah kalimat atau klausa. Sama seperti tadi di soal nomor 10 ada enjoyed to take yang sudah dijelaskan kan, enjoy to take. Ternyata fokusnya itu pada to take-nya, bukan pada enjoy-nya. Karena di situ n-nya itu tidak ada tanda baca. Itu yang menjadi negosiasi atau pertimbangan kami. Kenapa kok bukan fokus pada verb 2-nya? Karena kalau berfokus pada verb 2 maka dia menjadi kalimat baru seperti itu. Nah, kalau seperti ini sudah jelas controls, maka dia merujuk pada present ya. Jadi present, maka jawabannya juga controls. Karena apa? The right hemisphere of the brain ini dia singular subject. Kalau control ini kan verb 2, maka dia bentuknya past, salah. Kalau di sini control, salah. Karena di sini kan bukan bentuk plural, maka dia salah. Atau controlling, salah. Karena dia butuh, harusnya di depannya ada to be. Seperti itu, maka salah. Sehingga jawabannya adalah A, controls. Oke, nomor 13 di sini. So it is thought that it produces a. Jadi kalau ada pola a ditambah titik-titik, ada of, ada non phrase seperti itu. Kan sini kan right-handed human. Nah, jadi dia membutuhkan pola apa nih kalau ada of di sini? Maka sama seperti ini, ada noun, ada of, ada noun ya. Maka sebenarnya ini sebenarnya butuh noun ya. Kenapa? Karena di sini kan ada noun phrase ya. Kalau di sini ditemani oleh adjective, salah ya. Atau ditemani adverb, salah. Karena ada sini, ada article, sini article, ada noun harusnya di sini dan ditambah of dan juga ditambah noun phrase. Kita tentukan aja dominated. Dominated ini kan participle kan, ini biasanya bentuknya adjective, maka salah. Dominant ini adjective, pure adjective, ini salah. Dominating ini kan bisa participle aktif kan atau gerund kan, tapi dia kurang tepat kalau opsinya di sini. Ternyata jawabannya adalah C, dominance. Dominance itu dia noun, pure noun ya. Jadi memang bentuk noun sini. Ada clue dominance, gitu. Ance di situ ya. Atau dominant, ada ante, ini biasanya dia adjective. Oke, untuk soal nomor 13 sudah clear ya. Kita langsung ke soal nomor 14. Ada they argue that these traits can be traced back to primates. Bla bla bla, tens of millions of years ago. Jadi di sini ada go, ada ternyata tidak berpengaruh ternyata di sini ada can ya. Maka jelas di sini sudah ada verbnya ya. Ini bentuk pasif, be traced, ini verb 3. Ada be, can be, ini model ya. Ada be dan verb 3, maka dia bentuknya pasif. To primates ini verb ya. Pada primata. Nah, berarti ini kita butuh, kalau misalkan A ini salah karena live ya, live itu salah. Apalagi ini ada S-nya, karena dia kan tidak butuh verb, dia butuh pelengkap atau keterangan yang menjelaskan dari primates ini. Ternyata menurut saya lebih tepat pada living ya. Karena di sini merujuk pada kehidupan primata, kehidupan atau primata yang hidup seperti itu. Tapi kan kita tahu kenapa kok bukan adjektif yang ini, karena kan lived ini selalu berkaitan dengan adjektif. Misalnya kita mau bilang well prepared seperti itu ya, atau pola seperti ini sebenarnya dia itu adjektif ya, meskipun dia memang participle pasif ya.
Tetapi yang menurut saya dari makna di sini, misalkan kita merujuk pada sifat-sifat ini bisa dilihat ulang gitu ya, dikembalikan seperti itu pada primata-primata yang hidup. Jadi dia kan primatanya ini kan melakukan sesuatu atau aktif ya, bukan dikenai tindakan. Jadi dia melakukan tindakan atau berlaku aktif seperti itu. Maka menurut saya jawabannya adalah living. Oke, untuk soal nomor 15, gini aja, kalau misalkan masih bingung, silakan komentar di kolom komentar di video ini ya. Kita sharing di sana, mungkin ada tipikal soal lain yang berkaitan, ataupun masih bingung dengan hal-hal yang kami jelaskan, silakan. Karena kita feel free to discuss ya about our explanations about these questions. Jadi untuk soal nomor 15 sebenarnya kita bisa jawab dengan cepat ya. Karena di sini clue-nya itu sudah jelas, ini ada what. What itu kan WH question ya. Jadi ketika ada WH question di tengah seperti ini, ada di tengah seperti itu ya. Nah, maka dia akan ditemani oleh clause. Nah, clause itu sebenarnya langsung aja subject plus verb. Maka langsung aja polanya itu bukan pola tanda tanya, bukan. Misalnya auxiliary plus subject seperti itu, salah. Karena ini polanya merujuk pada pola yang clause biasa. Jadi langsung aja ditambah kalimat seperti itu. Tetapi jadi kita salahkan ini dulu, yang B dan D salah. Tapi kita cek apakah dia merujuk pada past atau present. Nah, di sini jelas ya. Di sini ada is ya. Use, ini ya, ada cannot, ada have gitu ya. Ada is juga. Maka jelas ini jawabannya adalah they are doing. Kalau words ini kan dia merujuk ke past ya. Maka kurang tepat untuk menjawab atau mengisi titik-titik yang ada di situ. Oke, ini yang bisa saya jelaskan untuk soal cloze test. Sebenarnya soal cloze test itu lebih fokus pada ini sih. Jadi gimana dia sudah memenuhi kriteria subjek dan verbnya. Kalau misalkan sudah, maka dia pasti akan kurang pada bagian adverb gitu ya. Atau hal lain yang memang tepat untuk mengisi. Ataupun dia butuh preposisi dan sebagainya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan bahas lagi soal clause agar lebih mantap seperti itu. Sebenarnya clause ini juga bisa berkaitan dengan banyak materi, sama seperti di error recognition. Tapi jangan takut, yang penting teman-teman sudah paham alurnya, arahnya yang dibutuhkan apa. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa subscribe ya, dan bagikan video ini. Oke, terima kasih.